Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita banyak mengeluarkan keuangan atau mungkin besar pasak daripada tiang, ya, besar pengeluaran daripada pemasukan? Secara umum yang menimpa masyarakat Indonesia adalah budaya konsumerisme. Konsumerisme itu jadi dia menganggap kebahagiaan tergantung pada konsumsi, ya. Kita bahagia karena konsumsi dan kepemilikan, terutama barang-barang yang bersifat material. Memang sih di sini disebutkan ada misalkan laptop, HP, kemudian kosmetik, elektronik dan sebagainya. Itulah yang membuat kita besar pasak dari tiang atau sekalian. Nah, padahal kalau dilihat belum tentu barang-barang itu membuat kita bahagia, ya. Kemudian buku ini juga mengajak kita untuk berpikir, apa iya kita butuh mengeluarkan sebanyak uang itu untuk membelinya? Bisa jadi enggak loh, bisa jadi pengeluaran kita itu bukan untuk kebutuhan. Contoh sepeda, misalnya sepeda. Di sini juga disebutkan seperti itu, sepeda yang buat gaya-gayaan itu bukan sebuah kebutuhan. Nah, tapi sebaliknya motor walaupun bagus, tapi kalau dipakai untuk kegiatan mata pencaharian kita itu termasuk kebutuhan. Jadi walaupun agak mahal, kalau itu dipakai untuk pekerjaan kita, maka itu sebuah kebutuhan, sehingga nggak apa-apa kita untuk membelinya. Terus kemudian termasuk ketika kita membeli berdasarkan merek. Seringkali kita membeli berdasarkan merek sehingga padahal fungsinya itu masih sama. Kalau kita memberi merek, itu juga yang membuat kita besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian buku ini mengajak kita berpikir, coba dibandingkan menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mahal, bagaimana kalau kita mengikuti kursus agar punya keahlian yang bisa dibanggakan. Jadi sewaktu-waktu dipindah tuh, daripada membeli barang, maka dialihkan untuk kursus. MPR RI ini disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mungkin kita semua udah sering mendengar ya kata MPR itu, dan mungkin dari sini juga ada yang pernah ikut juga terkait dengan sosialisasi MPR RI. Kira-kira ada yang tahu nggak ya terkait 4 pilar Dapat as MPR RI? Nah, nanti kalau ikut dapat as Undang-undang. PBNU. Hah? PBNU. Enggak, satu itu Pancasila ya. Pancasila. Yang itu undang-undang. Ya, betul kan? NKRI. Iya, selalu betul satu-satunya. NKRI. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pilar itu sebetulnya tiang ya. Jadi istilah pilar sendiri sebenarnya pernah jadi pro dan kontra juga. Karena Pancasila itu dasar, kok jadi tiang gitu ya. Kok tadinya dasar gitu ya, tadinya fondasi gitu. Kok jadi tiang, kan gak jauh. Makanya itu sempat jadi pro dan kontra. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan 4 pilar di sini adalah 4 penyangga berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Misalkan Pancasila jelas misalkan sebagai pedoman, sebagai falsafah, bukan sebagai ideologi ya kalau menurut saya, sebagai falsafah karena kan adanya konkret. Jadi kalau dia makan dengan Tuhan Yang Maha Esa ya ada Islam gitu ya, Hindu, Buddha ada gitu. Kemudian undang-undang kita itu pernah berubah amandemen pergantian itu sekitar 4 kali ya. Ada undang-undang dasar 1945, kemudian undang-undang UUDS, kemudian kembali lagi ke undang-undang dasar 1945 dan sampai sekarang gitu. Kemudian yang untuk NKRI ya tadi undang-undang. Nah, undang-undang ini sebenarnya lebih penting sih, karena kan semua hal yang terkecil dari yang terkecil sampai terbawah itu sebenarnya adalah perintah undang-undang. Itu semenjak zaman dulu kan sama Belanda kan pengen
Indonesia itu dari rempah-rempah seperti jahe. Jahe itu bermanfaat seperti untuk obat. Kalau Indonesia masuk angin ya. Obat galau. Masuk angin. Jadi kalau Dibuka bukunya Pak. apa lah. Mau dibuka sama Maestro tadi. Jadi kalau buat pengalaman mah itu obat jahe itu ditumbuk, terus dicampurnya gula merah sama Kacang hijau. temulawak. Terus di peret tuh ya. Terus digodok. Terus airnya diminum itu. Setelah itu biasanya itu kalau yang lebih bagus mah ampasnya jangan dibuang, di kesiniin di dada gitu. Biar apa? Jadi keringetnya keluar. Ini sesuai buku kan yang dibaca nggak ya? Iya, Jaya Indonesia aja ya. Kan beda kan. Siapa tahu jahe Padang dengan jahe Banten beda Pak. Jadi lebih bagus. Emang kalau kebanyakan jahe biasa ya yang kayak putih ya. Tapi sekarang kan jahe merah yang di Itu berapa sih kilo? biasa aja 5.000 kita. Emang iya? Iya. Perkiraan aja paling ya. Terus itu manfaatnya lebih bagus sih. Belum pernah dipraktekin itu. Tapi semenjak mau minum itu biasanya ditotok dulu gitu. Biasanya totok. Setelah ditotok baru minum rebusan jahe merah, jahe biasa aja. Gula merah pakai temulawak. Si ampasnya itu kedadain, jadi keringatnya keluar itu. Sambil berbaring aja. Itu manfaatnya jahe merah Indonesia. Jadi Belanda itu untuk jahe merah itu asetnya lebih besar. Jadi begitulah jahe merah asetnya. Di Quran. Karena tumbuhan akan tumbuh lebih baik dengan suara Al-Quran. Jadi cukup. Terus ininya konteks bukunya itu lebih ke anak remajaan. Jadi dia tuh kayak bercerita gitu ya. Bercerita bukan kayak kitab sih ya. Ini jadi dia banyak cerita, terus dari ceritanya diambil ibroh, terus dia sambungin atau dia relatekan ke hadis-hadis. Jadinya nggak terlalu banyak dalil di sini nih. Sehingga lebih ke kayak keseharian dia, terus dia relatein ke ke dalil, ke Quran atau ke dalil hadis. Baik, paling bukan bedah buku ya, bedah tema. Di sini ada satu tema, kenapa harus menghafal? Pastinya menghafal Al-Quran yang dimaksud ya, karena kan tadi temanya terkait Al-Quran, grow with Quran. Oke, di sini ada satu pertanyaan, si penulisnya ini nanya, pernahkah kalian merasakan kekosongan terhadap hati kalian ketika tidak ada tugas, tidak ada kegiatan, atau ketika tidak ada sesuatu apapun yang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu, merasakan kehampaan hati dan pikiran dan mencari apa yang harusnya dikerjakan tapi tidak ada yang harus dikerjakan? Bisa juga, tapi rasanya itu lebih kayak kesepian. Jadi pertanyaan tadi itu kira-kira pernah nggak itu kita merasakan satu kondisi kayak gitu? Jadi mungkin kerjaan udah selesai semua, kita nggak tahu mau ngerjain apa lagi gitu ya. Sehingga penulisnya nanya, pernah nggak kita di dalam kondisi tersebut? Di sini dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang artinya orang yang nggak punya hafalan Al-Quran sedikit pun ya. Jadi kalau misalkan punya Anas ya berarti nggak termasuk hadis ini gitu. Kalau punya Anas, punya Al-Falaq, punya Al-Ikhlas dan beberapa surat-surat pendek di juz 30, insya Allah nggak kena hadis ini. Orang yang nggak punya hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah yang mau runtuh. Jadi layaknya rumah yang mau runtuh kalau orang nggak punya hafalan. Kalau Pak Amin kan insya Allah adalah beberapa surat Pak Amin ya. Jadi insya Allah nggak akan kena hadis ini Pak Amin. Berapa juz? Masya Allah, amin. Amin gitu. Amin.
Jadi di sini dia bercerita dia pernah ada di sebuah bandara. Di situ dia melihat banyak orang lalu lalang, dan ketika melihat cara berjalan mereka, of course aku melihat ini jadi asli remaja banget sih. Dan ketika melihat cara mereka berjalan, of course aku melihat pada setiap langkah yang bergerak dengan maksudnya tersendiri. Like do something, itu apa sih? Like do something itu? Melakukan seseorang. Hah? Like do something. Seperti melakukan sesuatu yang dia suka, maksudnya Iya. kayak gitu ya. Like do something yang jelas, bukan do something but nothing. Nah kalau itu saya tahu. Yang jelas jangan melakukan sesuatu tapi kayak nggak ada value-nya gitu sih. Apa sih contohnya? Ya nongkrong nggak produktif gitu, atau melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali sih gitu. Lebih ke itu sih. Kalau yang ini saya tahu nih, do something but nothing. Tapi kalau like do something itu saya nggak terlalu tahu tuh maksudnya. Itu tadi yang bapak sebutin. Itu ya, betul ya. Nah, jadi do something but nothing, melakukan sesuatu ya. Orang itu kelihatannya kesehariannya ada aja kegiatannya, tapi kurang bernilai gitu sih Pak, lebih ke kurang bernilai. Terus selanjutnya di sini kita juga tahu bahwa salah satu sifat manusia malas gitu. Jadi kalau malasnya sedikit-sedikit ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan sampai hati yang kosong dari ayat-ayatnya adalah orang layaknya, si penulisnya bilang gitu, layaknya orang pengangguran yang nggak punya tujuan untuk apa dia melalui hari-harinya, yang nggak berusaha untuk mencari pekerjaan meskipun otaknya tahu bahwa cara keluar dari pengangguran itu adalah dengan bekerja. Terus selanjutnya, di sini dia ngasih satu ilustrasi, jangan seperti awan nimbus stratus. Awan nimbus stratus itu adalah sebuah awan yang menutupi seluruh permukaan langit dengan kemendungannya sehingga menutup semua cahaya di baliknya, yang padahal cahaya itu bisa menyinari alam semesta. Asik. Di situ ada asik. Ada tulisan asik. Jadi kan saya kata-katanya kayak lebay gitu ya. Terus dia terus di sini. Maknanya Pak, maknanya. Itu maknanya. Jadi maknanya itu padahal kalau misalkan kesehariannya nggak males semua gitu, ada diisi dengan Al-Quran, yaitu insya Allah bisa lebih menyinari hari-harinya, agar jangan sampai seperti awan yang tadi tuh, awan yang menyinari seluruh permukaan langit dengan kemendungannya sehingga cahaya di baliknya yang ketutupan dengan awan tersebut ya nggak bisa menyinari alam semesta. Buku ini agak memiliki tantangan lebih karena buku ini judulnya bahasa Inggris ya. Bisa dibaca buku ya? Baca nggak? Baca nggak? Nah, ya. Judulnya itu From School to Heaven ya. Sebuah buku yang secara judul ini menarik ya. Semisal ada Bye-bye Maksiat, Bye-bye Panana, Bye-bye Pak Amin. Tapi di sini yang terpilih Bye-bye Maksiat ya. Sang penulis adalah Ahmad R. Rifan, kemudian penerbitnya adalah My Book ya. Adapun untuk halamannya cukup sederhana ya, hanya 198 halaman. Bagi pembaca yang sudah terbiasa sedikit ya, tapi bagi pemula itu cukup lumayan ya. Apa yang ada dengan kalimat 100 ya. Ada beberapa di sini, ada beberapa bab ya. Kita lihat di sini. Di sini bagi teman-teman yang lawas mungkin pernah dengar lagu ini ya. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Ya, di lagu. Belok, siapa belok? Belok ada ya. Kehidupan di sekolah atau di kampus memang penuh romantika. Awalnya niat yang hadir adalah menimba ilmu, namun malah lantas dipenuhi berbagai aktivitas yang dapat merusak kolbu, pembuat pilu dan bikin malu. Remaja-remaji bukan mahram berduaan tak ada rasa salah. Remaja-remaja Islam malah banyak yang disebut tak masa kini. Remaja Muslim yang pinginnya melakoni ujian dengan jujur dan manjur, kok malah terancam hancur.
sudah menjadi manusia langka yang takut menghadiri tradisi malam minggu yang penuh ajang penumpukan dosa. Buku ini lebih mengena, mungkin dikemas untuk para remaja ya. Melihat dari cover, dari tulisan dan isi, sasarannya hanya anak-anak pemuda dini. Ya. Satu hal yang pasti, ketika godaan itu kian dahsyat, belum. Rumah nanya bapak di mana hasil fotonya. Mulai sekarang, waspada tentu menjadi keniscayaan sikap. Mulai sekarang perbaiki diri dan jemput prestasi menjadi remaja muslim yang tegas untuk meneriakan kalimat perpisahan bagi semua pendekat neraka dengan satu kalimat perpisahan non elegan, dan muncullah tema bye-bye maksiat ya. Ini bukan berbeda buku, tapi sudah satu tema ya tentang dalam buku ini yang bertemakan bye-bye maksiat. Masih belajar. Di antaranya itu banyak orang yang menambahkan seorang kekasih, tapi sedikit sekali orang yang berusaha untuk mempersiapkan diri agar menjadi sosok yang mendekati sempurna untuk kekasihnya nanti. Sibuk dengan beberapa kriteria calon pasangan sehingga mereka lupa dengan apa yang seharusnya dipersiapkan. Terus seberapa pantaskah kita ketika Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui diri kita dibanding diri kita sendiri ya. Jadi Allah itu lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Maksudnya di sini Allah tahu jodoh kita yang terbaik, sedangkan kita hanya berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi Allah lebih tahu. Artinya kita tahu jodoh kita yang terbaik, tapi Allah itu lebih tahu.